Alqamah adalah seorang sahabat Nabi yang sangat taat. Ia tidak pernah lalaikan sholat fardu ataupun sunnah. Amalan puasa dan sedekahnya pun tak pernah terlewat. Namun, di penghujung hayatnya, ia justru kesulitan mengucap kalimat syahadat. Dikisahkan, saat Alqamah sakit keras, istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah SAW. Tujuannya adalah untuk memberi kabar bahwa suaminya sakit kritis dan sepertinya sedang menghadapi sakaratul maut. Begitu menerima kabar, Rasulullah SAW langsung mengutus sahabat Ammar, sahabat Bilal, dan sahabat Suhaib untuk menjenguk Alqamah dan mengajarinya mengucap kalimat tauhid, La ilaha illallah. Namun, lisan Alqamah keluh tak kuasa berucap. Akhirnya, mereka kembali memberitahukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau bertanya, apakah di antara kedua orang tuanya masih ada yang hidup? Lalu, salah seorang sahabat menyampaikan kepada Rasulullah, ada wahai Rasul, ibunya, ia sudah sangat tua. Rasulullah SAW meminta, temuilah ibunya, sampaikan jika engkau masih kuat, datanglah kepada Rasulullah. Jika tidak, diamlah di rumah dan Rasulullah yang akan menemuimu. Singkat cerita, utusan Rasulullah SAW pun bergegas menemuinya. Setibanya di hadapan ibunda Alqamah, sang utusan menyampaikan pesan tadi. Lalu ibunda Alqamah menjawab, biarlah aku sendiri yang menemui Nabi. Aku lebih berhak menemuinya. Dengan bantuan tongkatnya, ibunda Alqamah pun berangkat menemui Nabi SAW. Setibanya, ia mengucap salam dan dijawab oleh Nabi SAW. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai ibunda Alqamah, jujurlah kepadaku. Jika berbohong, wahyu Allah akan turun kepadaku. Bagaimana keadaan anakmu? Ibunda Alqamah menjawab, wahai Rasul, anakku itu rajin sholat, rajin puasa, dan banyak sedekah. Lantas bagaimana keadaanmu kepadanya? Desak Rasulullah SAW. Aku tidak suka kepadanya karena ia lebih mementingkan istrinya dan durhaka kepadaku. Berarti murka sang ibundalah yang membuat Alqamah terhalang mengucap syahadat, ungkap Rasulullah SAW. Kemudian baginda Nabi SAW berkata kepada sahabat Bilal, hai Bilal, kumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya. Untuk apa ya Rasul? Sela ibunda Alqamah, aku akan membakar Alqamah. Wahai Rasul, dia itu anakku. Hatiku tetap tak tega melihatmu membakar tubuhnya. Apalagi dilakukan di depan mataku sendiri. Rajuk ibunda Alqamah. Wahai ibunda Alqamah, azab Allah itu lebih berat dan lebih kekal. Jika engkau ingin Allah mengampuninya, maka ridhoilah dia. Demi zat yang menggenggam jiwaku, sholat, puasa, dan sedekah Alqamah tidak ada manfaatnya selama engkau masih murka kepadanya. Jawab Rasulullah SAW panjang lebar. Wahai Rasul, di hadapan Allah, para malaikatnya, dan seluruh kaum muslimin yang hadir, aku bersaksi
bahwa aku meridhoi anakku Alqamah. Ikrar sang ibunda Alqamah. Kali ini Nabi SAW memerintah sahabat Bilal, "Hai Bilal, pergi dan lihatlah Alqamah. Apakah dia sudah bisa mengucap la ilaha illallah atau belum? Siapa tahu ibunda Alqamah mengucap sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hatinya karena ia malu kepadaku." Tanpa pikir panjang, Bilal pun menuju rumah Alqamah. Dari luar rumah, dirinya mendengar Alqamah mengucap la ilaha illallah. Setelah itu, Bilal masuk ke dalam rumah dan menyampaikan, "Wahai semua yang hadir, sesungguhnya murka sang ibundalah yang membuat lisan Alqamah terhalang mengucap syahadat. Setelah ibundanya ridho, barulah lisan Alqamah ringan mengucapkannya." Pada hari itu juga, Alqamah menghembuskan nafas terakhir. Tersiar kabar kematiannya. Rasulullah SAW pun hadir bertakziah. Beliau memerintah agar jenazahnya segera dimandikan dan dikafani. Usai dikafani, bersama para sahabat, beliau mensolati jenazahnya. Pada saat pemakaman, baginda Nabi SAW berdiri di pinggir lubang kubur dan berpidato, "Wahai kaum muhajirin dan ansor, siapa saja yang mementingkan istrinya daripada ibunya, maka laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia adalah untuknya. Allah tidak akan menerima kebaikan dan keadilannya kecuali ia bertobat kepada Allah, memperbaiki sikapnya kepada ibu, dan berusaha mengejar ridhonya. Sesungguhnya ridho Allah berada pada ridho ibu, murka Allah juga berada pada murka ibu." Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama bagi mereka yang masih memiliki kedua orang tua. Wallahu a'lam bishawab.